Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu pengantar TK Bapak Nanang Abdurrahman Hom, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman prodi PTIK. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah karena atas berkah hidayah dan inayahnya kita bisa membawakan atau mempresentasikan tentang sistem bilangan. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas tuntunannya kita bisa terbawa dari yang arah gelap menuju terang benderang. Langsung saja izin perkenalan dulu, saya Rifki Ramdhani sebagai moderator dan izin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4. Ada Widya Sriwulan, kemudian Haikal Khoiruzaman, kemudian ada Suhanjana, ada Rianto, dan saya sendiri Rifki Ramdhani. Kemudian langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Widya Sriwulan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama. Sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan. Lain halnya dengan komputer. Logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off tidak ada arus dan on ada arus. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary yang mempunyai dua macam nilai untuk mewakili suatu besaran nilai. Selain sistem bilangan biner, komputer juga menggunakan sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Selanjutnya ada representasi data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Contohnya, jika kita mempunyai data dalam berbentuk mentahan aplikasi, nah itulah yang disebut data. Pasti itu membutuhkan pengolahan dengan cara menginstal data tersebut. Selanjutnya, data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Selanjutnya, representasi data adalah lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif dan plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Selanjutnya, representasi data pada bilangan n-bit. Jika susunannya dilengkapi dengan bit, tanda maka diperlukan register dengan panjang n plus 1 bit. Apa itu bit? Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner berbasis 2. Digit biner hampir selalu digunakan dalam satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi digital. Dalam hal ini, n-bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dan 1 bit untuk tandanya. Apa itu bilangan biner? Sistem bilangan biner atau bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan simbol yaitu 0 dan 1. Pada representasi bilangan biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan bit, tanda ditempatkan pada posisi paling kiri. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Arianto. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bilangan desimal.
Sistem ini menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini menggunakan basis 10. Kenapa dikatakan basis 10? Karena bilangan desimal ini dimulai dari 0 sampai 9. Sedangkan 10 itu masuk ke dalam sistem basis. Bentuk ini dapat berupa integer, desimal, atau pecahan. Bilangan desimal lanjutan, integer desimal, nilai desimal yang bulat, misalnya 8598 dapat diartikan 8 kali 10 kuadrat 3 sama dengan 8000, 5 kali 10 kuadrat pangkat 2 sama dengan 500, 9 kali 10 kuadrat 1 sama dengan 90, 8 kali 10 pangkat 0 sama dengan 8. 8 masuk ke absolute value dan 10 positif value, dan hasilnya itu dari jumlah tadi 8.598. Bilangan biner. Sistem bilangan biner menggunakan 2 macam simbol berbasis 2 digit angka, yaitu 0 dan 1. Contoh bilangannya 1001 dapat diartikan, contohnya 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8, 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1, dan hasilnya 9 dalam kurung 10. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Akan melanjutkan materi yang tadi, sekarang akan masuki ke bilangan oktav. Apa itu bilangan oktav? Sistem bilangan oktav menggunakan 8 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Quotient value sistem bilangan oktav adalah berpangkat dari nilai 8. Selanjutnya ke bilangan heksadesimal. Apa itu bilangan heksadesimal? Sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, E, dan F. Di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Inilah gambar yang ada di sini yang tertera. Positif volume sistem bilangan heksadesimal adalah berpangkat dari nilai 16. Contoh C7 pangkat 16. Anggap saja ya kayak tadi 16 pangkat sama dengan titik-titik 10. Terus yang bagian C ya, yang bagian C di samping sini, di bawahnya digaris bawahi C kali 16 pangkat 1 sama dengan 162. Lalu 7 bagian 7 digaris bawahi 7 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 7. Jadi keseluruhan di jumlah tersebut adalah 199. Jadi hasilnya tuh 199 pangkat 10. Lanjut, konferensi bilangan. Konferensi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Yang ada di gambar di samping ini ada bilangan oktal basis 8, bilangan biner basis 2, bilangan heksa basis 16, bilangan desimal basis 10. Lanjut ke konferensi bilangan desimal. Konferensi bilangan desimal terbagi menjadi 3, yaitu konferensi bilangan desimal ke oktav, konferensi bilangan desimal ke biner, selanjutnya konferensi bilangan desimal ke heksadesimal.
Sekian dari materi saya dan akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang akan kita bahas. Yang kedua, konversi bilangan biner. Sama halnya dengan konversi bilangan sebelumnya, konversi ini juga mempunyai 3 konversi, yaitu konversi bilangan biner ke desimal, konversi bilangan biner ke okta, dan konversi bilangan biner ke heksadesimal. Yang ketiga ada konversi bilangan okta. Sama juga dengan konversi bilangan sebelumnya, konversi bilangan ini juga mempunyai 3 konversi, yaitu konversi bilangan okta ke desimal, konversi bilangan okta ke biner, dan konversi bilangan okta ke heksadesimal. Dan yang terakhir ada konversi bilangan heksadesimal. Sama juga seperti yang lainnya, konversi ini juga mempunyai 3 konversi, yaitu konversi bilangan heksadesimal ke okta, konversi bilangan heksadesimal ke biner, dan konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah operasi bilangan. Operasi bilangan itu apa? Operasi bilangan adalah suatu aritmatika dasar penjumlahan atau penjumlahan apapun itu terhadap angka. Umumnya operasi bilangan ini mempunyai 4 operasi bilangan. Semua bilangan desimal, oktal, biner, heksadesimal mempunyai 4 operasi bilangan. Apa saja sih operasi bilangan ini? Operasi bilangan ini ada 4, yaitu 1 pertambahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Terima kasih. Cukup sekian yang materi yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maafnya, tadi maafkan. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4 tentang materi sistem bilangan. Kemudian ada masuk beberapa pertanyaan dari sistem materi bilangan tadi, yaitu dari Saudara Aris Firmansyah. Kenapa bilangan oktal angkanya enggak sampai 10? Kenapa sampai 7? Baik, di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan satu persatu pertanyaan ya. Jadi bilangan oktal itu terdiri dari 8 digit sebenarnya. Jadi yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 gitu. Itu bilangan oktal. Kenapa harus bilangan oktal gitu? Karena itu juga angkanya sampai 7. Dalam bahasa Romawi juga oktal itu adalah 7 gitu. Nah, sehingga disebut titik radik. Apa itu titik radik? Nah, ada rumus R yang dikurung itu. Nah, itu 8 dan tidak ada angka 8 kecuali untuk menunjukkan radiknya angka 8. Begitu. Kemudian ada masuk lagi pertanyaan dari Saudari Putri Angeli. Kak, tolong jelaskan konsep bilangan heksadesimal. Jadi kan tadi udah dibahas tentang bilangan heksadesimal. Nah, mungkin saya akan mengulas kembali gitu ya. Bilangan heksadesimal, jadi heksa itu adalah 16 gitu kan. Berarti heksa, desimal berarti 10 gitu. Nah, kata heksa dan desimal di kolaborasikan begitu ya, jadi heksadesimal itu adalah jenis sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Kemudian A itu berarti A10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Kok 15? Ya karena emang awalnya ada 0. Berbeda dengan ketiga sistem bilangan yang telah dibahas, sistem bilangan heksadesimal memerlukan 2 unsur, yaitu apa saja? Angka dan huruf. Tadi kan ada 1, 2 sampai 9, kemudian ada A, B, C, D, E, F. Nah, kita mengadakan 2 termin pertanyaan gitu. Nah, termin kedua masuk pertanyaan dari Saudara Aldi. Kemudian Kak, tolong ulas kembali katanya representasi data. Saya minta pengertian datanya aja. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, tadi juga udah dibahas oleh Saudari Wulan gitu. Data itu ibaratnya adalah sebuah mentahan aplikasi, yang di dalam mentahan itu
kalau untuk menggunakannya kita memerlukan usaha, yaitu diinstal gitu. Itu adalah sebuah data program gitu. Kemudian masuk pertanyaan kedua, yaitu rubahlah konversi biner ke desimal. Nah, ini agak ribet nih. Gini, saya kasih contoh tentang untuk merubah dari biner ke desimal. Ada angka 1, angka 0, angka 1, angka 0, angka 0, angka 0, angka 1. Dikalikan semuanya jadi 2. Nah, di setiap huruf itu mempunyai pangkatnya masing-masing. Angka 1 yang pertama itu pangkatnya 7, kedua 6, ketiga 5, keempat 4, ketiga yang ke-6 itu 7, yang kelima itu 6, yang kelima itu 5, yang keempat itu 4, dan sebagainya. Nah, begitu. Semua angka-angka itu dikalikan 1. Nah, jadi kalau misalkan angkanya enggak 1 itu tidak masuk. Itu contohnya nih. 1 kali kosong kan kosong. Nah, berarti dikalikan 2 berarti 2 kali kosong itu kosong. Jadi hasilnya tetap aja sama-sama kosong begitu. Jadi kalau nilai kosong itu harus dibulat menjadi 1 begitu. Jadi 1 dikali 2 sama dengan kosong. Jadi karena kosongnya dibuat menjadi 1, jadi 1 kali 1 sama dengan 1 begitu, dan seterusnya. Jadi dikalikan terus gitu, karena memang kedepannya kosong terus sampai 3 kali. Jadi 1 kali 2 kosong, 2 kali 2 kosong, 3 kali 2 kosong begitu. Baik, mungkin itu materi dari kita ya, kita dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.